Perkenalkan, nama saya Leonia Prianti Manurung dengan NIM 4132011025 dari jurusan Manajemen Bisnis, Program Studi Logistik Perdagangan Internasional kelas 2A Malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia. Yang pertama itu gambaran umum perusahaan. PT Unilever Indonesia (TBK) merupakan bagian dari kelompok Unilever, salah satu perusahaan terbesar di dunia di bidang barang kebutuhan dasar. Unilever merupakan usaha gabungan Inggris-Belanda, mempunyai kantor pusat yang berkedudukan di London dan Rotterdam, dan memiliki tenaga kerja sebanyak 300.000 orang, serta beroperasi di sekitar 75 negara. Pasaran utama Unilever adalah deterjen, pangan, dan barang kosmetika, yang mana dari produk yang dipasarkan tersebut memiliki keuntungan yang sangat besar meskipun juga terdapat kerugian yang didapatkan. Keuntungan maupun kerugian yang didapat dari perusahaan PT Unilever Tbk tersebut dapat dilihat berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan baik atau buruknya dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan sangat berpengaruh bagi perusahaan untuk mengukur tingkat kinerja dari suatu perusahaan sehingga bisa dijadikan sebagai dasar penilaian pengambilan keputusan. Salah satunya dengan menggunakan analisis perbandingan laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menganalisis laporan keuangan dari PT Unilever Tbk dengan menggunakan beberapa analisis perbandingan untuk periode tahun 2019-2020, di mana dari hasil analisis tersebut, penulis dapat mengetahui seberapa besar perbandingan setiap komponen dari laporan keuangan pada perusahaan PT Unilever Tbk. Yang kedua itu, analisis laporan keuangan. Yang pertama itu akun neraca, ada aset lancar. Di aset lancar itu pertama ada kas dan setara kas, di mana di tahun 2020 itu mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 844.076 rupiah, sedangkan 2009 628.649. Selanjutnya itu ada piutang usaha, itu dibagi menjadi dua, yaitu pihak yang pertama piutang usaha pihak ketiga, di mana di piutang usaha pihak ketiga di tahun 2020 itu sebesar 4.978.160, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang kala itu 4.896.714.000. Yang kedua itu ada piutang usaha pihak berelasi, di mana di tahun 2020 jumlahnya itu ada 317.128, sedangkan di tahun 2019 itu ada 438.775, sehingga menyebabkan ini menurun. Lalu itu yang ketiga ada uang muka dan piutang lain-lain, dibagi menjadi dua, yaitu uang muka dan piutang lain-lain pihak ketiga, yakni ada 70.109 di tahun 2020 dan 78.378 di 2019. Lalu ada uang muka dan piutang lain pihak berelasi, itu ada di tahun 2020 sekitar 47.957, sedangkan di tahun 2019 dia 33.884. Lalu ada persediaan, di mana persediaan tahun 2020 itu mengalami 2019 ke 2020 itu mengalami peningkatan, di mana tahun 2019 2.429.234 ke 2020 2.463.104.
Selanjutnya ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni tahun sebelumnya itu ada 24.700, sedangkan tahun yang sekarang 2020 itu ada 17.827. Lalu itu terakhir ada pajak dibayar di muka yang mengalami peningkatan di mana di tahun 2019 itu tidak ada sama sekali, sedangkan di tahun 2020 bertambah menjadi 89.999. Lalu jumlah aset lancarnya itu ada di tahun 2020 itu 8.828.360.000, di mana ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 8.530.334. Dari neraca yang aset lancar ini kita dapat simpulkan bahwa jumlah aset lancar pada tahun 2020 adalah 8.828.360 rupiah, mengalami kenaikan 29,8% dari tahun sebelumnya, yaitu 8.530.334. Kenaikan ini disebabkan karena akun kas dan setara kas, piutang usaha dari pihak ketiga, uang muka dan piutang lain-lain, persediaan dan pajak dibayar di muka mengalami kenaikan, sedangkan piutang usaha dari pihak berelasi dan beban dibayar di muka mengalami penurunan. Yang kedua itu ada akun aset tidak lancar. Di akun aset tidak lancar itu yang pertama itu ada aset tetap, di mana aset tetap di tahun 2020 itu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni di tahun 2020 ada 10.419.902, sedangkan di tahun 2019 itu 10.715.376. Selanjutnya, yang kedua itu ada goodwill. Ini masih tetap tahun 2019 dan 2020 masih stabil, yaitu 61.925. Yang ketiga itu aset tak berwujud, di mana di tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2019 sejumlah 402.718 ke 2020 408.242. Yang keempat itu ada aset hak guna, yakni mengalami penurunan di tahun 2020, yaitu dari tahun 2019 itu ada 894.801, sedangkan di 2020 dia ada 767.137. Yang terakhir itu ada aset tidak lancar lainnya, di mana mengalami peningkatan di tahun 2020, yaitu sebesar 49.066 rupiah, sedangkan di tahun 2019 itu ada 44.217. Jumlah aset tidak lancarnya itu di 2020 itu ada 11.706.272, sedangkan di 2019 12.119.37. Ini mengalami penurunan. Jumlah aset tidak lancar pada tahun 2020 adalah 11.706.272, mengalami penurunan 41,27% dari tahun sebelumnya, yaitu 12.119.37. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya aset tetap dan aset hak guna. Jumlah goodwill yang tetap dan jumlah aset tak berwujud dan aset tidak lancar lainnya mengalami peningkatan. Lalu dari jumlah keseluruhan aset itu ada di tahun 2020 ada 20.534.632, sedangkan di tahun 2019 itu ada 20.649.371, di mana ini mengalami penurunan. Jumlah keseluruhan pada tahun 2020 mengalami penurunan 11,47% dari tahun sebelumnya.
Yang ketiga itu ada liabilitas. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada liabilitas jangka pendek, di mana akun-akunnya itu ada yang pertama pinjaman bank, di mana di pinjaman bank ini di tahun 2020 ini pinjamannya mengalami peningkatan yaitu 3.015.000, sedangkan di 2019 itu dia ada 2.920.000. Lalu ada utang usaha. Utang usaha dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pihak ketiga dan pihak berelasi. Utang usaha pihak ketiga itu di tahun 2020 ada 4.123.391, sedangkan di 2019 ada 4.322.771. Ini mengalami penurunan. Lalu ada utang usaha pihak berelasi, di mana di tahun 2020 menurun, yakni 154.226 dari tahun 2019 itu 194.183. Lalu ada utang pajak. Utang pajak juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pajak penghasilan badan, di mana di tahun 2020 mengalami peningkatan 733.410 dari tahun sebelumnya itu ada 2019 yaitu 256.609 rupiah. Lalu ada pajak lain-lainnya itu mengalami penurunan juga. Di tahun 2020 ada 259.179, di mana sebelumnya itu di tahun 2019 berjumlah 342.553. Selanjutnya ada akrual. Akrual ini di mana di tahun 2020 mengalami penurunan, yakni sebesar 2.360.004 rupiah, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2019 berjumlah 2.751.404. Lalu ada utang lain-lainnya dibagi menjadi dua juga, itu ada yang pertama ada pihak ketiga. Di tahun 2020 pihak ketiga itu berjumlah 1.669.573, dibanding dengan sebelumnya itu mengalami peningkatan. Lalu ada di pihak berelasi, yaitu mengalami peningkatan di tahun 2020 872.483 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 784.606. Selanjutnya ada liabilitas imbalan kerja jangka panjang, bagian jangka pendek, yaitu mengalami peningkatan di tahun 2020 yaitu 87.084 rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2019 itu ada 73.986. Selanjutnya itu ada liabilitas sewa bagian jangka pendek, di mana itu mengalami penurunan di tahun 2020 113.186 dibanding dengan tahun sebelumnya, yakni 2019 126.179 rupiah. Jumlah liabilitas jangka pendeknya itu di tahun 2020 sebesar 13.357.536, sedangkan di 2019 itu ada 13.065.308. Ini mengalami peningkatan. Mengalami kenaikan sebesar 29,22% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan karena peminjaman bank, utang pajak penghasilan, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja, jangka panjang, bagian jangka pendek, mengalami peningkatan, sedangkan utang usaha, utang pajak, lain-lain, dan liabilitas sewa, bagian jangka pendek mengalami penurunan. Yang kedua itu ada
liabilitas jangka panjang. Yang pertama, akunnya itu ada liabilitas pajak tangguhan. Di tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 212.333, sedangkan di tahun 2019 ada 335.570. Yang kedua itu ada liabilitas imbalan kerja jangka panjang bagian jangka panjang. Mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 1.180.591 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 219.000 tahun 2019, yaitu 1.047.816. Lalu yang ketiga ada liabilitas sewa bagian jangka panjang. Mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 846.804. Sedangkan di tahun 2019 itu ada 918.815. Jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 adalah 2.239.728, mengalami penurunan 6,24% dari tahun sebelumnya, yaitu 2.302.200 rupiah. Penurunan ini disebabkan karena liabilitas pajak tangguhan dan liabilitas sewa bagian jangka panjang menurun dari tahun sebelumnya, sedangkan liabilitas imbalan kerja jangka panjang bagian jangka panjang mengalami peningkatan. Jumlah keseluruhan liabilitas pada tahun 2020 adalah 15.597.264 rupiah, mengalami penurunan 22,97% dari tahun sebelumnya, yaitu 15.500.097 rupiah. Selanjutnya itu ada ekuitas. Yang pertama itu ada akun modal saham, yakni modal dasar pada 31 Desember 2020 seluruhnya ditempatkan dan disetor penuh 38.150.000 saham biasa dengan nilai nominal 2 nilai penuh per saham. Pada tanggal 31 Desember 2019 seluruhnya ditempatkan dan disetor penuh 7.630.000.000 saham biasa dengan nilai nominal 10 rupiah per saham. Yang pertama di tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu masih tetap, yakni sama-sama 76.300. Lalu ada tambahan modal disetor. Tambahan modal disetor juga masih tetap, yakni 96.000 rupiah. Lalu ada saldo laba yang dicadangkan juga masih tetap, di mana masih sama-sama 15.260 rupiah. Sedangkan di saldo laba yang belum dicadangkan itu mengalami penurunan, yakni di tahun 2019 itu dia 5.094.302, sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan di sebesar 4.749.808. Jumlah ekuitas pada tahun 2020 adalah 4.937.368, mengalami penurunan sebesar 34,44% dari tahun sebelumnya, yaitu 5.281.862. Penurunan ini disebabkan karena modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba yang dicadangkan itu tetap. Sedangkan saldo laba yang belum dicadangkan mengalami penurunan. Jumlah keseluruhan liabilitas dan ekuitas pada tahun 2020 adalah 20.534.632, mengalami penurunan sebesar 11,47% dari tahun sebelumnya, yaitu 20.649.371. Selanjutnya itu ada laporan laba rugi.
di mana akun yang pertama itu ada penjualan bersih. Di penjualan bersih ini di tahun 2020 mengalami peningkatan yakni sebesar 42,972.474 dari tahun sebelumnya yakni 42,922.563. Sedangkan di harga pokok penjualan di tahun 2020 mengalami penurunan yakni sebesar 20.515.448 dibanding tahun sebelumnya yaitu 2019 sebesar 20.893.870. Selanjutnya ada laba bruto. Laba bruto itu ada di tahun 2020 mengalami peningkatan yakni sebesar 22.456.990. Sedangkan di tahun 2019 itu ada 28.963 mengalami peningkatan. Sedangkan laba usaha itu mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 9.451.012 rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2019 sebesar 10.120.906 rupiah. Lalu ada laba sebelum pajak penghasilan yakni mengalami penurunan yaitu 9.206.869 di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 dia sebesar 9.901.772. Lalu ada beban pajak penghasilan yakni 2 juta di tahun 2020 ada sebesar 2.043.333 rupiah, sedangkan di tahun 2019 ada 2.508.935. Selanjutnya ada laba di mana mengalami penurunan sebesar 200 mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 7.163.536 rupiah. Sedangkan di tahun sebelumnya itu ada sebesar 7.392.837. Lalu jumlah penghasilan komprehensif mengalami penurunan juga di tahun 2020 sebesar 7.056.606 rupiah. Sedangkan di tahun 2019 dibanding dengan tahun sebelumnya itu ada 7.090.157. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari laporan ini adalah analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain, dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lain, baik dalam rupiah atau dalam unit. Dari analisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dapat kita simpulkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan di beberapa akun pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Aset lancar mengalami kenaikan pada tahun 2020, sedangkan aset tidak lancar justru mengalami penurunan. Lalu jumlah liabilitas dan ekuitas juga mengalami penurunan. Laba setelah pajak di tahun 2020 adalah sebesar 7.163.536 mengalami penurunan sebesar 22,93% dari tahun sebelumnya, yaitu 7.392.837. Lalu jumlah penghasilan komprehensif juga mengalami penurunan sebesar 3,35% dari tahun sebelumnya. Sekian dari presentasi yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.